Jangan tonton video ini kalau Anda tidak percaya bahwa setiap rencana atau takdir Allah untuk kita adalah takdir yang terbaik. Ada sebuah cerita yang mudah-mudahan ini bisa membuat kita menjadi terbuka atau tersadar tentang kemahabaikan Allah kepada kita. Seorang anak remaja pada saat itu dia berusia sekitar kelas 3 SMP. Anak remaja itu dikenal sebagai anak remaja yang sangat aktif, sangat kreatif, dan dia punya segudang cita-cita untuk masa depannya. Dan dia semasa sekolah dari SD, SMP, dia dikenal sebagai anak yang rajin dan mempunyai prestasi atau ranking di sekolah. Pada usia kelas 3 SMP, bapaknya seorang pedagang mulai sering sakit-sakitan dan sudah tidak bisa mencari nafkah seperti pada masa dulu ketika masih sehat. Pada suatu hari, sang bapak memanggil si anak tersebut dan berkata, "Nak, maaf, bapak sudah tidak kuat untuk membiayai sekolah kamu setelah kamu lulus SMP. Tapi bapak ada sebuah kabar untuk kamu bahwa ada seseorang yang ingin menyekolahkan kamu di tingkat SMA, tapi dengan syarat kamu harus tinggal di rumah orang tersebut." Si anak tidak punya pilihan kecuali menerima apa yang disampaikan oleh sang ayah meskipun dengan berat hati. Dia harus terpisah dari kedua orang tuanya dan harus tinggal di rumah orang lain, di mana dia merasa sangat tidak nyaman, harus tinggal di rumah orang lain yang sebelumnya tidak begitu ia kenal. Hari demi hari berjalan dan dia mulai merasa bahwa ketika dia hidup dengan kasihan dari orang lain atau belas kasihan dari orang lain, dia merasa ada beban. Sehingga dia berpikir bagaimana caranya dia bisa bekerja, dia bisa mencari uang sendiri supaya tidak terlalu menjadi beban bagi orang lain. Sampai akhirnya ada sebuah stasiun radio di kota tempat dia tinggal yang membuka lowongan untuk penyiar remaja dan dia ikut audisi dan akhirnya lolos. Dan sejak saat itulah kemudian dia mulai belajar dunia berbicara, dunia presentasi, dunia public speaking, mulai dari kelas 1 SMA sampai dengan kelas 3 SMA. Pada saat masa-masa tersebut dia sering mengalami sebuah gejolak di dalam hati. Mengapa harus dia yang mengalami keterpisahan dengan sang orang tua, yang harus sekolah atas belas kasihan orang lain, yang harus tinggal di rumah orang lain yang dia sendiri sangat tidak nyaman saat itu. Dia sering merenung, sering merasa bersedih dan merasa bahwa takdir ini seperti tidak adil kepada dirinya. Dia yang punya kepintaran, dia yang punya cita-cita tinggi seperti teman-teman yang lain, ternyata harus pupus atau kandas. Setamat SMA, ternyata si anak remaja ini tidak melanjutkan kuliah karena memang tidak ada biaya dari orang tua dan dulu dia pernah dijanjikan untuk dikuliahkan tapi ternyata tidak jadi. Dan dia lagi-lagi merasa bahwa mengapa saya harus seperti ini. Setamat SMA, dia sempat menganggur beberapa tahun sampai kemudian dia dipanggil lagi oleh stasiun radio di mana dulu dia siaran sebagai penyiar remaja dan dia menjadi seorang penyiar radio yang full timer. Bertahun-tahun dia geluti profesi sebagai seorang penyiar dan di situ dia mulai belajar banyak hal, dari membuat naskah iklan, bagaimana meliput sebuah berita dan lain sebagainya. Sampai akhirnya di usia yang sudah dewasa, ketika dia ingat dengan masa-masa itu, dia kemudian berpikir bahwa apa yang dulu terjadi pada saya memang sebuah skenario yang indah dari Allah. Kalau dulu saya tidak dalam kondisi terjepit harus mencari penghasilan atau harus belajar mencari uang sendiri, mungkin saat itu dia tidak akan bekerja di stasiun radio. Mungkin dia akan santai saja karena orang tuanya bisa membiayai seluruh biaya kehidupannya. Tapi karena Allah mengatur skenarionya, pada saat itu dia dalam kondisi yang tidak begitu mendukung secara finansial, akhirnya dia harus menjadi seorang penyiar remaja dan dari situlah dia belajar bagaimana berbicara di hadapan banyak orang dan mampu
memberikan pengaruh kepada banyak orang melalui kata-kata yang dia ucapkan. Dan sekarang ketika dia sudah dewasa, dia mulai bisa menerima apa yang dulu terjadi padanya, bahwa apapun itu yang Allah takdirkan dalam hidupnya adalah rencana yang paling baik. Dan sekarang telah membentuknya selama bertahun-tahun menjadi seseorang yang mempunyai keahlian untuk berbicara, bahkan sudah sering diundang untuk mengisi berbagai macam pelatihan, kemudian banyak hal yang dia capai dengan keahlian yang dia miliki. Salah satunya adalah dia bisa menjadi seorang pembuat konten, di mana konten-kontennya banyak sekali yang viral, bahkan tembus sampai jutaan kali tonton hanya dengan modal dia berbicara. Tahukah Anda siapa orang itu? Orang itu adalah orang yang saat ini sedang berbicara di hadapan Anda ini.